Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus, Sarjana Pendidikan Magister Sains, Guru SMA Negeri 1 Gringsing, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4, menyampaikan materi disiplin positif, kebajikan universal, teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penila Liva, Sarjana Pendidikan, mengajar di SMP Negeri 1 Gringsing, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4, menyampaikan materi keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Susianti, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 1 Gringsing, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4, menyampaikan materi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang dimulai. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Gringsing, Ibu Trisari Ida Yulisati, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Guru, jajaran staf pengajar dan staf administrasi SMK Negeri 1 Gringsing yang kami muliakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, yang salah satunya kita bisa menghadiri acara diseminasi pada pagi yang berbahagia ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. In
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Gringsing kepada yang terhormat Ibu Trisari Ida Yulisanti, Magister Pendidikan. Kami persilakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasbunillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus SPD MSI, Bu Penny Latifah SPD, Bu Evi Susianti, betul, Susianti, Ibu Evi Susianti SPD, teman-teman guru SMP Negeri 1 Gringsing yang saya cintai, saya banggakan, teman staf tata usaha yang Ibu cintai, Ibu banggakan. Mari pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua diberikan nikmat sehat, Bapak dan Ibu ya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Batang, yang kebetulan 2 orang ibu cantik ini adalah pengajar di SMP Negeri 1 Gringsing, dan Bapak yang ganteng ini SMA Negeri 1 Gringsing, ya, yayangnya Bu Evi ya. Boleh enggak Pak selengekan Pak ini? Saya biasa selengekan Pak ini, Pak Mangkunan. Bapak dan Ibu, kok bapaknya sedikit ya? 2-3 sama Pak Agus. Bapak dan Ibu, hari ini Ibu merasa gembira sekali, walaupun di masa liburan panjenengan sudah berempati, nyekuyung hajatnya 3 teman kita, 3 sahabat kita yang akan melaju menjadi guru penggerak, sementara masih calon Bapak dan Ibu. Untuk menggodok dari calon sampai jadi guru penggerak sungguh, ternyata banyak kegiatan yang positif, yang hal-hal baru yang tentu saja mungkin saya dan panjenengan masih asing. Nah, kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita niatkan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan kegiatan ini merupakan ladang belajar atau ya majelis ilmu, biar kita mendapat kenaikan derajat Bapak dan Ibu. Nanti kalau kita dapat ilmunya, kata pengajar-pengajar yang pernah saya temui, itu untuk jadi guru penggerak itu harus tergerak. Nah, panjenengan sudah rawuh berarti tergerak toh. Nggih. Kemudian bergerak dan menggerakkan. Nek beliau bertiga ini sudah bergerak, sudah menggerakkan, mengajak panjenengan semua, untuk hadir hari ini ikut belajar bersama tentang budaya positif. Saya tidak menguraikan budaya positifnya, cuma saya ingin mengapresiasi sungguh luar biasa pergerakan panjenengan
lanjutkan. Kalau nanti banyak yang menggerakkan, tentu saja pergerakannya semakin cepat dan semakin hebat. Sehingga ibu berharap selaku kepala sekolah SMP 1 Gringsing, nanti kalau semua sudah bergerak ke arah yang sama, nanti seperti pusaran itu, gitu, sampai pada titik tujuan yang kita impikan bersama. Visi misi sekolah yang semua unsurnya berbahagia. Kepala sekolahnya bahagia, bapak ibu gurunya bahagia, siswanya bahagia, karena pergerakan yang positif semua, dengan keikhlasan hati. Seperti ibarat sebuah panggung, ada artisnya, ada pemusiknya, ada alunan suara yang hebat, yang bagus. Tanpa disadari kita ikut manduk-manduk, gial-gial, ada. Itu kan satu keikhlasan yang luar biasa. Kalau sudah sampai itu, Bapak dan Ibu, pergerakannya karena keikhlasan, tentu saja tujuan pendidikan di Indonesia akan tercapai dengan baik dalam waktu yang lebih cepat, dengan tindakan-tindakan yang positif yang memanusiakan manusia. Itu harapan dari Ibu. Monggo yang belum daftar, lihat teman-teman kita hari ini yang mau menyajikan, toh tetap berseri-seri. Jangan pernah cerita dukanya. Yang kita ingin tahu dengan melenggak-lenggok di panggung sehingga kita ikut mantuk-mantuk dan ikut bergerak. Ya, seperti kalau kita lihat konser atau kita lihat panggung gembira, itu aja Pak. Oke, dari saya cukup sekian. Bapak dan Ibu, kita nikmati hari ini dan terima kasih atas persiapannya. Kita mau dapat ilmu dari panjenengan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Gitu ya, dari saya cukup. Selamat untuk 3 calon guru penggerak. Terima kasih untuk teman-teman di SMP 1 Gringsing yang sudah berempati, kerso rawuh, kerso mendengarkan, dan mudah-mudahan nanti sampai kegiatan ini berakhir tidak beranjak, kecuali saya, Pak Ratman, Bu Tami, sama Pak Jati. Menurut saya Bu, sudah ada agenda yang kami agendakan jam 9 Pak. Jadi Pak Agus ya, kita mengagendakan rapat dengan pihak luar, terutama untuk pembangunan sekolah itu jam 9. Nanti kalau sudah pada kumpul ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meninggalkan bukan berarti tidak hormat, tidak berempati, tapi karena kita sama-sama ingin bergerak. Gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 1 Gringsing, Ibu Trisari Ida Yunisanti, Magister Pendidikan. Acara selanjutnya doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afina amin wa mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqina bil hajat wa tutahhiruna bi jami'as syari'at wa tarfa'una bi indaka a'la darajat wa tudari maksal min jamil akhir hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minas salatan wa siyamana wa tadur wa natahsana ta'awud wa taqsirna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyati jazzatina wa ziyadatina wa barakatuhu fi rizqina wa barakatuh. Allahumma hawil alaina fi sa'atina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana taqabbal minna innaka
syafi'ul alim wa tub alaina ya maulana waghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin al-ahya'i wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Narasumber 1 Agus Sarjana Pendidikan Magister Sains. Narasumber 2 Ibu Penny Latifah, Sarjana Pendidikan. Dan narasumber 3 Ibu Eki Susianti, Sarjana Pendidikan. Pokok bahasan yang akan kita gapai pada acara di pagi yang ceria ini yaitu pokok paparannya meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sarjana Pendidikan. Selanjutnya untuk keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan disampaikan oleh Ibu Penny Latifah. Yang terakhir posisi 5 dan 6 yaitu posisi kontrol guru dan segitiga institusi akan disampaikan oleh Ibu Eki Susianti, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi sejenak penyampaian saling pemaparan, ya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah dan apa yang dimaksud dengan disiplin di sekolah. Kalau dalam benak hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang budaya positif, itu satu kata saja yang kemungkinan muncul dalam benak pikiran hadirin semua apa itu? Ada nggak? Kalau tiba-tiba bicara, kalau contoh makanan, berarti pikirannya nasi, kue, buah. Itu kalau yang dimaksud kalau bicara tentang budaya positif, perilaku yang baik. Bagus sekali. 1. Perilaku yang baik. Contoh perilaku yang baik yang sudah terjaga di SMP Negeri 1 Grising apa contohnya Bapak Ibu? 5S. Betul. Apalagi? Sholat berjamaah. 5S. Tadarus, kebersihan bersama, datang ke sekolah tepat waktu, terus siswa bertemu guru hormat. Itu contoh-contoh budaya positif dan saya yakin budaya positif itu selalu terafiliasikan dengan apa yang disebut dengan disiplin positif karena lingkup kita adalah yang kita bicarakan pada lingkup pendidikan. Next. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah ini jawaban secara formal itu ya. Secara formalnya adalah budaya positif adalah kebiasaan yang terjaga sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja nilai-nilai atau keyakinan universal itu? Contoh, keadilan. Kita semua memperlakukan siswa bukan eksklusif tapi inklusif. Semuanya harapan kita adalah transfer ilmu kita kepada siswa kita, bimbingan kita pada siswa kita, bahkan materi yang kita sampaikan itu harapan kita semuanya itu secara adil tersampaikan kepada para siswa semua, bahkan mereka bisa menyerap dengan prosentase harapannya yang sangat besar dengan relatif sama, walaupun kenyataannya kadang tidak sama. Yang kedua, adanya tindakan saling menghormati, siswa kepada guru, siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan orang tua siswa, dengan komite sekolah dan jajaran yang lain. Adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai siswa, tanggung jawab guru dalam memberikan layanan kepada siswa, kejujuran, kemudian sikap bersyukur, hati yang lurus,
berprinsip, mempunyai integritas, mempunyai kasih sayang, rajin, komitmen. Contoh komitmen, jika sekolah ditutup jam 7 berarti komitmen siswa adalah datang sebelum jam 7. Selanjutnya adalah percaya diri dan kesabaran. Next. Nah, hanya mengingatkan kembali kepada diri kita bersama, karena kita baru selesai mengisi rapat digital para siswa kita. Bapak Ibu ya, bahwa nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila, yaitu contohnya 1 profil pelajar Pancasila, yang kedua IPO Primary Years Program, selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia Heritage, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup guru dan siswa, the 7 essential virtues, the Virtues Project nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif dari sebuah kebajikan yang diakui secara umum, dimanapun semuanya mengakui bahwa kita itu hidup saling menghormati, saling menghargai, disiplin waktu seperti tadi yang sudah disampaikan pada slide bagian awal. Sekarang kita menginjak pada apa yang dimaksud dengan disiplin positif di sekolah. Jika muncul kata disiplin, hadirin sekalian, kata-kata apa yang terlintas dalam pikiran kita? Semoga ada yang menyidik kalau kita mendengar kata disiplin, satu kata yang muncul dalam benak pikiran kita, kemudian ke bibir kita apa, saudara sekalian? Semoga tertib. Ya, disiplin salah satunya yang terlintas pada diri kita adalah tertib. Apalagi Bapak Ibu? Taat, tertib, taat, tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, seperti itu. Itu adalah contoh-contohnya. Jika muncul dalam otak kita adalah ketika muncul kata disiplin selama ini adalah hal-hal yang terkait dengan taat, aturan dan peraturan sekolah. Terus apa yang dimaksud dengan disiplin positif sesuai dengan apa yang telah kita capai dalam kegiatan guru pembelajar, dalam kegiatan guru penggerak, yaitu disiplin positif merupakan pendekatan didik anak, sebuah pendekatan didik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi di sini yang diharapkan adalah siswa itu adanya kontrol diri, bukan sesuatu yang tertrigger dari luarnya. Bukan, saya kalau nggak bersih nanti guru saya menghukum saya, itu namanya faktor eksternalnya. Tapi kalau saya pengen bersih itu karena saya apa? Kesadaran, ya itu tepat sekali. Di situ artinya sebenarnya orang disiplin yang perlu kita tanamkan kepada diri kita dan kepada kita adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Karena saya juga mendapatkan materi dari rekan saya, guru BK SMA Negeri 1 Gingsing. Kalau kita sebenarnya menerima tamu, memberikan kesuguhan pada tamu, kemudian kita berucap baik, itu sebenarnya tidak menghargai orang lain, Bapak Ibu. Ternyata untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, di sini disiplin itu untuk melakukan kontrol diri pada diri siswa, membutuhkan self confidence sehingga mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kan tahu ya, kebajikan, berbuat bajik, berbuat jadinya orang bijak ya. Kalau orang yang berbuat kebajikan itu orangnya yang bijak. Kita tahu kan sesuatu yang harum kalau dibalik kadang murah. Murah itu terasa harum buat di hati kita. Tapi ngapa? Coba lihat kata marah dibalik apa Bapak Ibu? Haram Bapak Ibu. Ya, marah itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Kemarahan kita itu akan menimbulkan putusnya saraf-saraf pada otak kita, sakit. Sebenarnya kembali kepada menghantam pada diri kita. Contohnya seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Perlu saya sampaikan, dari
hasil penelitian Profesor Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku, ya. Menurut hasil penelitian itu, orang berperilaku itu untuk mencapai, menyatakan motivasinya ada 3, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah tingkatan yang terendah dari motivasi manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini disebut motivasi eksternal, ketakutan oleh hal yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua, orang melakukan sesuatu itu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagus, nah kamu datang tepat waktu, itu ada dari guru, tapi ya itu adalah motivasi satu tingkat di atas motivasi terendah tadi. Masih berangkat dari hal yang bersifat eksternal, Bapak Ibu sekalian. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan ini dan menghargai diri sendiri motivasinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kami telah diajari berbagai macam hal bagaimana menumbuhkan pada siswa kita agar motivasi di dalam batin, dalam diri, dalam mereka sendiri itu muncul sendiri, ya. Sehingga mereka muncul sebuah kepercayaan diri, itikat baik diri sendiri, memberikan apresiasi pada dirinya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berarti motivasi yang ketiga ini memang paling tepat itu tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai dirinya sendiri. Contohnya dalam falsafah Jawa itu, ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati. Ya seperti itu. Keplesetnya kita, hancurnya kita itu berasal dari diri kita. Faktor eksternal jika kita tidak terpengaruh, kita tidak akan rusak seperti itu. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan karena masih banyak yang harus disampaikan pada sesi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Ibu Penny Latifah. Langsung saja saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, di benak yang terbesit apa itu tentang keyakinan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas, misalnya seperti itu? Monggo Bapak Ibu bisa sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Keyakinan kelas, ada yang bisa sharing di sini? Yang sudah mungkin Bu Ima atau Bu Yani? Mengapa kok keyakinan kelas tidak pakai istilah peraturan atau tata tertib yang sifatnya mengikat gitu? Ya, monggo Bu Ima. Kalau peraturan itu dipaksakan, kalau keyakinan itu dari tadi motivasinya intrinsik. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Ima, betul sekali ya. Bahasa keyakinan di sini lebih, istilahnya lebih mengena ke kita, dan anak-anak cenderung meyakini ya, bahwa keyakinan tersebut dibuat bersama-sama oleh seluruh warga atau seluruh kelas warga sekolah. Jadi mereka sadar apa yang mereka lakukan bila mana ada sesuatu hal yang mereka lakukan itu di luar yang sudah mereka sepakati.
diharapkan Bapak Ibu bisa menuliskan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Biasanya bareng-bareng baik guru wali kelas maupun guru mapel sebelum pembelajaran di awal tahun pelajaran atau di awal semester, ayo nak kita buat kesepakatan. Ya. Kita mulai buat keyakinan bareng-bareng bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada hukum-hukum. Ya. Cenderung kita jauhi yang sifatnya hukuman. Jadi anak-anak itu sadar apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat bersama. Selanjutnya yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuaikan dengan alam SMP 1 Gringsing. Ya, tidak usah mulu-mulu kita ikut SMP yang ada di kota. Ya, kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada di SMP Negeri 1 Gringsing. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, biasanya dengan bimbingan guru mapel atau guru wali kelas bersama-sama anak, misalnya, ayo kamu maunya apa sih di semester ini? Ya, kita tentukan bersama-sama. Saat pembelajaran ibu silakan datang tepat waktu, misalnya tidak ada yang terlambat, dan seterusnya. Dibuat anak-anaknya cenderung yang aktif. Siswa silakan membuat komitmen-komitmen bersama seluruh warga kelas dan bapak ibu guru yang mengaku di kelas tersebut. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas itu sifatnya bisa dievaluasi ya bersama-sama. Misalnya, ini kok sudah sesuai, harus seperti ini. Ya, mari kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan. Apa kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Mungkin bisa saling sharing kebutuhan dasar manusia. Yati? Kebutuhannya apa? Kebutuhan dasar manusia? Sandang, pakan, papan. Ya, Bapak Ibu, ini waktunya libur disuruh berangkat ya. Ini sebagian dari bagian dari selain itu kita healing ya. Siap. Ya, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, dimana kita bertahan hidup bisa dari makan, sandang, pakan, papan yang tadi disebutkan. Kita merasa aman berada di rumah dengan kebutuhan bertahan hidup tersebut. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Ini puasa ya. Cinta dan kasih sayang bahasanya kebutuhan untuk diterima. Ya, saling menyayangi, saling menghargai. Ya, dimana kita bersama-sama saling melengkapi. Ya, kebutuhan untuk saling diterima. Ya, kebutuhan diterima di sini kalau kelas anak-anak biasanya jangan ada anak di kelas tersebut ada grup-grupan, ada grup inces di kelas Bu Rizka, Bu G. Sudah, belum itu grup inces tidak. Ya, kita kalau bisa anak-anak kita jangan terlalu ada kelompok-kelompokan. Ya. Kalau bersih boleh tidak? Boleh. Bersih itu apa pribadi? Oh ya, kita bisa mencurahkan ya, mencurahkan apa yang kita perlu kesahan sahabat ya. Bayarnya harus bersih. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kaitannya dengan kompetensi. Misalnya anak-anak sudah dijelaskan tentang materi PKN, anak tersebut bisa, jadi ya butuh pengakuan. Oh dia bisa, oh saya bisa. Kalau kita misalnya dalam rapot, oh sudah bisa input nilai rapotnya begini ya, oh sudah bisa diakui top gitu ya, bisa sampai cetak, bisa sampai dan seterusnya. Ya, jadi pengakuan atas suatu kemampuan itu juga dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya
Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini contohnya mandiri, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam artian mau milih kemana jalannya. Ya, anak-anak dikasih istilahnya kebebasan berpikir, kamu skillnya maksimal di bidang apa. Ya, jadi anak-anak dituntun, diarahkan sesuai kodrat kita mengajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak selalu dibimbing, dituntun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan lainnya. Ya. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak ya tentunya mesti senangnya senang-senang. Mereka kadang kalau diajar inginnya merasa terkungkung, agak bebas. Olahraga paling menyenangkan. Ya, anak-anak bisa eksplorasi ke sana kemari dengan gembira. Bagaimanapun kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Ya, rasa senang kita juga butuhkan. Seperti saat ini kita saatnya liburan, tapi dengan peraturan yang ada kita hanya ada cuti berapa ini, sebetulnya kebutuhan kesenangan kita sudah terbelenggu terampas sebetulnya ya. Betul ya. Itu tentang keyakinan kelas dan 5 dasar kebutuhan manusia yang saling terkait pada modul 1.4 budaya positif. Dari saya 2 materi tersebut ada tambahan atau sharing bersama, monggo saya persilakan, kami persilakan Bapak Ibu untuk membagi pengalamannya. Mungkin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya seperti ini, mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya, saya silakan yang sudah membuat keyakinan kelas. Adakah? Belum ada. Ya, semoga nanti di awal semester kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak didik kita. Semoga anak-anak didik kita bisa belajar dengan perasaan yang senang. Kemarin Bu Ida juga menekankan pembelajaran anak yang kurang pada poin belajar yang menyenangkan itu kita belum dapat yang poin tersebut. Ya, terima kasih. Nanti materi bisa dilanjutkan oleh Bu Evi.
caranya seperti apa? Kalau verbal. Ya ucapan lah, ucapannya. Nah, itu. Kamu kok terlambat terus menggunakan hukum? Nah, gitu ya contohnya. Itu tadi nanti ada jadi di bawah. Nah, penghukum itu biasanya guru itu kan suaranya ya nadanya tinggi. Salah satu bunyinya ini melotot. Kemudian jarinya sambil nunjuk-nunjuk gitu ya. Kayaknya ada di sini. Nah, itu ya. Nah, itu biasa ciri-ciri sebagai penghukum. Nah, kemudian sekarang kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, apa sih hasilnya kepada anak-anak itu kan menjadi seperti apa? Ya. Nah, di sini kemungkinan murid itu akan marah, akan dendam, akan merasa apa ya, merasa timbul dendam di dalam hati mereka. Kemudian akan membuat mereka agresif juga. Bisa jadi sesudah kembali setelah kita hukum ya, terus kembali ke tempat duduk, murid tersebut akan mencari bukunya untuk melihat melampiaskan itu tadi, meja ditulis-tulis, ditulis gitu ya. Terus yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, mudah-mudahan di sini tidak ya, murid bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru kemudian banyak diembesin gitu ya. Nah itu, atau menggores-gores kendaraan dengan paku. Nah, itu adalah hasil kalau misalkan anak itu sering mendapat hukuman ya, yang timbul dari dirinya, dia merasa dendam. Nah, ini ada contoh model ucapan pembicaraan yang biasanya diucapkan oleh guru yang sebagai penghukum. Itu contohnya, patuhi aturan saya, awas ya. Kamu salah terus, datang terlambat terus, dan kerjakan PR terus. Kayaknya semua guru seperti itu. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, posisi dua itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat mereka atau merasa orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi misalkan nanti kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Nah itu yang biasanya diucapkan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah siswanya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sering menggunakan posisi kita di posisi yang ini, yaitu murid akan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh model ucapannya, misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kamu kok gak ngerjakan PR terus. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya, kamu kok datangnya terlambat terus. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan merasa memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka sendiri. Ya. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang lain. Itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, pada posisi ini murid tidak disakiti, namun akan tetap berupaya guru itu mengontrol muridnya melalui persuasi, melalui bujukan-bujukan. Posisi teman ini bisa juga berdampak negatif, bisa juga berdampak positif kepada murid-murid kita ya. Nah, contoh yang ucapan guru sebagai teman itu contohnya misalkan,
Ayo bantulah demi Bapak ya, kamu tolong ya kerjakan ini ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu nanti Bapak Ibu kasih nilai plus gitu ya, nilai oh bukan plus ya itu. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa nanti Ibu bantu bereskan ya. Adalah contoh-contoh ucapan yang dikatakan oleh guru posisinya sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru di sini berposisi sebagai mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau biasanya peraturannya apa sih, sanksi atau konsekuensinya apa sih? Hasil dari kita sebagai pemantau di sini, murid bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contoh-contoh ucapannya tadi ya sudah saya apa sih aturannya yang ada di sekolah ini? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan pelanggaran ini? Caranya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalkan ada siswa terlambat, posisi kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer, jadi tidak kamu datangnya terlambat terus ya, nanti ibu tidak seperti itu. Tapi kita dudukan kita tanya, ibu di sini misalkan tidak akan menyalahkan kamu, ibu di sini akan sama-sama membantu kamu mencari solusinya, seperti itu. Mencari solusi untuk kesalahan kamu datang terlambat terus. Nah terus nanti ditanya alasannya bagaimana, terus sekarang kamu maunya seperti apa, nah seperti itu ya. Nah contoh sebagai itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer berkata, contoh-contohnya apa yang kita yakini tadi, misalkan tadi Bu Penny sudah awal semester masuk itu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bareng-bareng, misalkan tidak datang terlambat, jujur, tidak menyontek dan sebagainya. Nah di sini yang ditanyakan apa yang kita yakini ya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sebagai manajer. Jadi hasil dari murid yang gurunya memposisikan sebagai manajer, yaitu murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang padanya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu ya Bapak Ibu, di sini disarankan kalau menurut kami dari materi yang kami dapat di guru penggerak ini adalah kita harus memposisikan sebagai manajer gitu ya. Dan satu lagi materi dari saya, segitiga restitusi. Pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Pernah? Oke. Coba Bu Is, apa itu restitusi? Itu kan pas di jadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Oke. Nah, restitusi ini, segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah terhadap siswa. Jadi kita tadi tidak sebagai penghukum ya Bapak Ibu, tadi di sini jadi kita ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Di sini
menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Jadi di sini guru menanyakan kepada siswa ngayal-ngayal nih ya, semua orang itu pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah gitu ya. Jadi menstabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, misalkan gitu ya. Jadi ibu juga pernah datang terlambat. Nah gitu ya misalkan. Jadi tidak hanya kamu yang datang terlambat, itu adalah namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah apa ini validasi tindakan yang salah? Yaitu misalkan tadi datang terlambat contohnya ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan tidak datang terlambat? Nah, itu ya, contoh dari validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah contohnya tadi kan sudah dibuat keyakinan kelasnya. Ditanyakan, kalau nanti datang terlambat, keyakinan kelas apa ya yang sudah kita sepakati yang kamu langgar? Nah itu. Terus atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh-contoh menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu yakin menanyakan dia. Ya teori menanyakan keyakinan ini adalah teori dari berhubungan dengan kontrol tadi ya, itu dasarnya harus termotivasi secara internal, datang dari diri sendiri. Ketika tadi identitas sudah sukses, telah tercapai, dan langkah yang kedua juga yang validasi sudah tercapai, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang sudah mereka buat, yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut. Jadi mereka tidak akan terlambat lagi. Mereka sudah yakin dengan apa yang mereka yakin. Terus di sini ada contoh ini ya Bapak Ibu. Ini aktifnya saya sendiri. Ini ada contoh kemarin bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan siswa yang datang terlambat dengan memakai cara segitiga restitusi ini. Halo Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kamu sudah istirahat? Ya, Oke, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? ya tahu Bu karena tadi saya datang terlambat. Ya, tadi Hana berangkat jam berapa dari rumah? Dari rumah jam 7. Oke, kamu berangkat dari rumah jam 7. Kamu tahu nggak kalau sekolah kita masuknya jam 7? Iya tahu Bu. Ya, berarti kalau kamu dari rumah jam 7, sedangkan kamu dari rumah membutuhkan 20 menit untuk datang ke sekolah, apakah itu sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Oke. Nah, baiklah, setiap manusia itu punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sama ya, pernah melakukan kesalahan. Itu ibu pernah datang ke kelas telat ya. Tapi di sini kita tidak akan menyalahkan kamu atau mencari tahu siapa yang salah. Tapi di sini kita akan sama-sama mencari solusi biar Hana tidak datang terlambat lagi. Coba sebelum kita bahas lebih lanjut, ceritakan sama ibu apa alasan kamu datang terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa bangun kesiangan? Soalnya malamnya saya nonton drama sampai larut malam. Wow, drama apa itu sampai tidak mau berhenti nontonnya? Drama Korea Bu. Drama Korea. Oh, kalau ibu udah tua ya nggak senang itu drama Korea. Jadi contohnya judulnya seperti apa? Asik ya. Oke. Nah sampai jam berapa kamu nonton? Sampai jam 2. Sampai jam 2 dini hari. Ya Allah. Ya kamu boleh sih nonton ya drama kesukaan kamu, tapi jangan sampai dini hari. Ya paling enggak 1 jam sampai jam 11 atau paling jam 10 lah gitu ya. Nah di sini berarti
Hana sudah nonton drama sampai jam 2 dini hari, sampai bangun tidurnya telat dan bangun kesiangan sampai datang ke sekolah juga terlambat. Nah, kamu kira-kira hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat waktu itu? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Kira-kira Hana masih ingat gak apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati waktu awal semester itu? Masih, yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan dan berbuat jujur. Oke, nah bagus ya kamu masih ingat. Jadi sekarang Hana sudah tahu apa yang harus dilakukan ya, yaitu tadi harus datang tepat waktu, kemudian berbuat jujur, menjaga lingkungan kebersihan sekolah dan lain-lain. Kira-kira apa yang akan Hana lakukan biar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, tidak menonton drama Korea sampai larut malam, dan akan memasang alarm. Oke, bagus. Nah, kira-kira kapan kamu akan memulai hal itu? Mulai malam ini. Oke, bagus. Jadi kamu tidak akan nonton drama sampai larut malam lagi ya. Bagus, Hana. Kamu sudah berusaha menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kamu konsisten menjalankan keyakinan kelas kita. Ibu doakan mudah-mudahan kamu menjadi anak yang berprestasi, pandai, bisa menggapai cita-cita dan soleha. Oke, Ibu rasa sekian dulu, cukup ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Nah itu terakhir materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah berarti sudah selesai dari kami. Nanti yang menutup Pak Agus. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, akhirnya start demi start telah kita lalui bersama dalam acara destinasi budaya positif yang kita tampilkan bertiga dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batang. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dari kami selaku tim penyaji maupun dalam rangka penyelenggara acara ini, jika ada kekurangan dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian diseminasi budaya positif modul 1.4. Kami ucapkan terima kasih.